sesuatu, membenci, padahal dalam ilmu Allah itu baik. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal dalam pengetahuan Allah itu buruk, bahaya bagi kita. Allah Maha Tahu, kalian tidak tahu. Kenapa harus siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok? Karena hidup ini mustahil seluruh keinginan kita ini terwujud. Tidak mungkin. Berikut ini secara sederhana 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Ya, ini pelajaran standar yang harus saya sampaikan. 1. Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi. Tidak semuanya bicara. Sebetulnya AA meminta adik-adik bicara supaya bisa nanti terekam oleh diri sendiri. Beda ya yang bicara dengan yang tidak bicara. 1 apa? Ulangi dek. Ya. Ya. Usahakan bicara ya. Bicara ini bukan untuk kepentingan AA, tapi bicara itu adalah adik-adik nanti akan merekam lebih mudah dibanding dengan tidak diucapkan. Kenapa harus siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok? Karena hidup ini mustahil seluruh keinginan kita ini terwujud. Tidak mungkin. Pasti ada tabrakan dengan keinginan orang lain. Contoh sederhana. Adik-adik ingin sehat? Orang lain sedunia ingin sehat? Kalau sedunia terkabul, seluruhnya sehat, apa yang terjadi? Ciumkan tangan. Ya dek. Rumah sakit, pada sakit, ya. Karena nggak ada pasiennya, tutup. Apalagi yang terjadi? Kalau terkabul sedunia ini sehat, ya. Ya, apa? Dokter saling menyuntik, ya gitu. Dokter tidak punya ladang amal karena pasiennya tidak ada. Fakultas kedokteran tutup, apotek, farmasi, pabrik obat, penyediaan bahan-bahan obat-obatan, belum lagi banyak departemen kesehatan tutup, WHO, banyak korbannya kalau semuanya sehat. Jadi jangan aneh kalau sakit. Kita berusaha keras untuk dikaruniai kesehatan, tapi kita harus siap juga kalau suatu saat ada takdir sakit. Karena bisa jadi orang dengan sakit lebih dekat dengan Allah. Misalkan ada satu ikhwan, baik, soleh, hafalannya banyak, kemudian akhlaknya mulia, rezekinya juga melimpah, diminati oleh akhwat, misalkan 50 akhwat lah ya. Nggak apa-apa ada ngarang. Pasti tidak akan terkabul semuanya. Karena maksimal 4 ya. Begitulah. Kalau adik-adik ingin rezekinya, ingin jadi orang kaya tidak sih kira-kira? Mau? Mau. Kira-kira orang lain sedunia mau tidak? Kalau terkabul sedunia, semuanya kaya raya, uangnya rata-rata 50 sampai 100 miliar per orang. Kira-kira apa yang terjadi, Cung? Acungkan tangan Ustaz. Apa yang terjadi? Kacau. Kenapa kacau? Nggak ada tukang cukur. Ustaz Jabrigs
Dibayar 100.000 nggak mau, punya 10 miliar mau ngapain? Cung, apalagi coba ingin ada 5 pendapat saja. Bagaimana kalau dikabulkan semua jadi orang kaya? Apa yang terjadi? Dek, nggak bisa sedekah, benar, repot. Kita ngasih uang, misalkan ngasih uang lah 100.000, oleh dia dikasih 1.000.000. Ada lagi, ya, saling sombong, bolehlah ya. Ayo sebelah sini, jangan itu aja. Ini adek, apa yang terjadi kalau kaya semua? Kita membayangkan saja ya, breng semua dapat uang. Ini pernah ceritakan, yang paling bahaya itu adalah yang rumahnya kecil, anggota keluarganya ada 10 dan datangnya uang logam semua, bisa ketimpa. Mau berangkat ke sekolah, kata ibunya, nak ini bekal. Gak usah bu, nih ternyata jaketnya tuh penuh uang. Oh iya ya, maaf, kamu juga udah kaya. Sampai ke jalan saja sudah jadi masalah, mana angkot, mana ojek. Ada juga ojek, bang, apa? Tolong antre saya ke sekolah. Enak aja, nih di jaketnya uang. Tidak mau disebut ojek ya. Mau beli perusahaan taksi. Jalan, di pinggir jalan, tukang jualan itu dibagi-bagikan aja makanannya. Pak, beli. Pak, om tahu. Gitu. Sampai ke sekolah. Kenapa guru nggak mau ngajar? Nih uang, mau bikin kampus sendiri. Ke warung yang apa manggil Bibi? Tante, gitu. Sudah tidak mau jualan karena udah kaya semua. Tidak ada tukang sampah, tidak ada pom bensin, kacau, benar? Jadi siap saja kalau rezekinya dibagi beda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sangat kaya melimpah semuanya, itu tidak akan berjalan kehidupan ini dengan normal. Siap menghadapi yang cocok, siap menghadapi yang tidak cocok. Tugas kita adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah suka, dan pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Dah itu saja, nanti selebihnya Allah yang memberikan yang terbaik. Cocok tidak cocok dengan keinginan kita, bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mana yang penting? Keinginan kita atau yang terbaik menurut Allah? Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu, gimana tadi itu? Wa asa an tuhibbu syai'an. Yang pertamanya gimana? Oh, membenci sesuatu. Bahwa khairul lakum. Oh, boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, membenci, padahal dalam ilmu Allah itu baik. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal dalam pengetahuan Allah itu buruk, bahaya bagi kita. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan coba, digigit anjing baik atau buruk? Digigit anjing baik atau buruk? Ya benar, tergantung. Jangan dulu nyebut buruk, karena ada kejadian yang minta jodoh, keluar rumah kemudian digigit anjing. Dia heran, kenapa minta jodoh yang datang anjing betina? Sesudah diobati, di klinik lah katakan, akhirnya dia tahu. Sesudah digigit anjing, kenalan sama perawat, dan akhirnya menikah.
Jadi digigit anjing itu bagian dari terkabulnya doa. Kenapa tidak digigit buaya? Karena kalau digigit buaya habis ya, tidak sempat nikah. Jadi setiap lihat istrinya dia langsung ingat Allah yang mengatur segala-galanya ya. Tapi tidak setiap yang digigit anjing dapat jodoh ya. Ini bapak-bapak ya, jangan sampai pulang dari sini gigit anjing langsung syukuran. Ini berarti mau dapat jodoh nih. Beda-beda episode tiap orang.